Islam meluas ke Madinah. Hari ziarah haji tahunan mendekat, dan dari segala penjuru Arabia para peziarah mulai mengalir ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai tiap rombongan dan menjelaskan kepada mereka keesaan Tuhan dan menganjurkan untuk meninggalkan segala macam pelampauan batas dan bersiap-siap menyambut tibanya kerajaan ilahi. Beberapa orang memperhatikan dan menjadi tertarik. Beberapa ingin mendengarkan, tetapi diusir oleh orang-orang Mekah. Beberapa yang telah mengambil kebulatan tekad berhenti menertawakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di lembah Mina ketika beliau melihat serombongan orang yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Beliau mengetahui kemudian bahwa mereka dari suku Khazraj, suku yang bersekutu dengan kaum Yahudi. Beliau bertanya apakah mereka mau mendengarkan apa yang akan beliau katakan. Mereka telah mendengar tentang beliau dan sangat tertarik. Mereka menyatakan bersedia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan beberapa waktu untuk menceritakan bahwa kerajaan ilahi akan segera datang, berhala-berhala akan lenyap, dan keesaan Tuhan harus menang, serta kesalehan dan kesucian sekali lagi akan berkuasa. Apakah mereka di Madinah tidak akan menyambut ajaran atau amanat itu? Rombongan semakin terkesan. Mereka menerima amanat itu dan menjanjikan, sepulang di Madinah, mengadakan musyawarah dengan orang-orang lain dan melaporkan tahun berikutnya kalau Madinah bersedia menerima para muhajirin dari Mekah. Mereka pulang dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dan sanak saudara. Pada masa itu ada 2 suku Arab dan 3 suku Yahudi di Madinah. Suku-suku Arab itu suku Aus dan Khazraj, dan suku-suku Yahudi itu Banu Quraiza, Banu Nadzir dan Banu Kainuka. Suku Aus dan Khazraj sedang terlibat dalam peperangan. Suku Quraiza dan Banu Nadzir bersekutu dengan suku Aus, sedangkan Banu Kainuka dengan suku Khazraj. Karena peperangan itu meletihkan dan tak ada henti-hentinya, mereka cenderung pada perdamaian. Akhirnya, mereka sepakat mengakui kepala suku Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagai Raja Madinah. Dari orang-orang Yahudi, suku Aus dan Khazraj mendengar kabar-kabar gaib dalam Injil. Mereka mendengar dongengan-dongengan orang Yahudi tentang kebesaran Israel yang sudah hilang dan tentang kedatangan seorang nabi, seperti Musa. Kedatangan itu sudah dekat, orang-orang Yahudi biasa berkata, itu adalah tanda kembalinya kekuasaan Israel dan kehancuran musuh-musuh mereka. Ketika kaum Madinah mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat terkesan dan mulai bertanya-tanya kalau nabi dari Mekah itulah orangnya yang mereka dengar dari kaum Yahudi. Beberapa pemuda dengan serta-merta beriman. Pada haji berikutnya 12 orang Madinah datang ke Mekah menggabungkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 diantaranya dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus. Mereka berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Mina dan, sambil memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengan penuh hikmat menyatakan iman akan tauhid ilahi dan mereka bertekad menjauhkan diri dari segala kejahatan biasa, dan pembunuhan anak kecil, dan dari memfitnah. Mereka bertekad bulat untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal yang ma'ruf atau baik. Ketika mereka pulang ke Madinah, mereka mulai menabligkan agama baru mereka. Semangat berkobar dan menyala-nyala. Patung-patung berhala diambil dari relung-relung mereka di dinding tembok dan dicampakkan ke jalan. Mereka yang biasa membungkuk dengan hormat di hadapan patung, mulai menegakkan kepala. Mereka bertekad hanya akan membungkuk di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kaum Yahudi tercengang. Berabad-abad persahabatan, penjelasan dan perdebatan gagal mengadakan perubahan yang telah dicapai dalam beberapa hari oleh sang guru dari Mekah itu. Penduduk Madinah biasa menjumpai beberapa orang Muslim yang tinggal di tengah-tengah mereka dan mencari keterangan tentang Islam. Tetapi orang-orang Muslim yang sedikit itu tidak dapat menampung pertanyaan-pertanyaan yang banyak, lagi pula pengetahuan mereka tidak cukup. Maka, mereka mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengirimkan seseorang memberi pelajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan mengirimkan Mus'ab, salah seorang Muslim, yang pernah hijrah ke Abisinia. Mus'ab adalah mubalik Islam pertama yang dikirim keluar kota Mekah. Kira-kira pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perjanjian dari Allah Ta'ala. Beliau menerima kasyaf, di mana beliau ada di Yerusalem, yang berarti Madinah akan menjadi pusat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi-nabi lainnya ikut bersembahyang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti bahwa para pengikut berbagai nabi itu akan masuk Islam dan dengan demikian, Islam akan menjadi suatu agama universal. Keadaan-keadaan di Mekah sekarang menjadi sangat genting. Kaum Mekah menertawakan kasyaf itu dan menggambarkannya sebagai lamunan kaum muslimin sendiri. Mereka, kaum Mekah, tidak mengetahui bahwa landasan Yerusalem baru telah diletakkan. Bangsa-bangsa timur dan barat sedang menunggu-nunggu dengan penuh harapan.
Mereka sangat merindukan seruan Tuhan yang agung dan terakhir.